Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pecinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Video kali ini saya akan bahas sebuah partai yang dimainkan oleh Mikhail Tal melawan Adrian Michalczyk di URS Championship ke-46 di kota Sibirs, ibu kota Georgia tahun 1978. Singkat cerita kawan, di game kali ini Mikhail Tal cukup ditekan oleh permainan Michalczyk. Namun di ujung permainan Michalczyk melakukan sebuah blunder yang akhirnya Mikhail Tal lolos dari kekalahan dan memenangkan game ini. Bagaimanakah langkah-langkah kedua pemain? Kita langsung saja ke permainan. Mikhail Tal memegang putih, Michalczyk memegang hitam. Tal memulai dengan kuda F3, ready opening, dibalas Michalczyk pion D5, pion C4, pion E6, pion D4. Sampai langkah ketiga permainan berubah menjadi Queen's Gambit Decline atau Gambit Menteri ditolak. Michalczyk melanjutkan dengan kuda F6, kuda C3, pion C6. Variasi hitam berubah menjadi semi-slav, gajah G5 memaku kuda, pion pukul pion. Tal melanjutkan dengan pion E4 membuka diagonal petak terang bagi gajah untuk mengancam pion di C4, sekaligus kedepannya pion akan didorong ke E5. Lanjut oleh Michalczyk pion B5 untuk memperkuat pion C4, sekaligus ini merupakan variasi Botvinnik dari semi-slav defense. Pion A4 menantang pion B5, gajah hitam ke B4 memaku kuda, pion pukul pion, hitam pukul pion kembali. Selanjutnya Mikhail Tal melanjutkan mendorong pionnya ke E5 mengancam kuda. Pion H6 mengancam gajah putih, gajah mundur ke H4, pion G5 terus mengejar gajah. Di posisi seperti ini kawan, apabila gajah putih menghindar ke G3, tentu kuda akan melangkah ke E4, memberi tekanan kepada kuda di C3 sekaligus menggarpu gajah di G3. Namun di permainan aslinya Mikhail Tal memutuskan untuk pukul pion dengan kuda, pion pukul kuda, gajah pukul pion, sehingga kuda masih dipaku oleh gajah. Pengorbanan kuda oleh Mikhail Tal hanya sementara, nantinya pion akan pukul kuda. Dilanjutkan oleh Michalczyk kuda ke D7, menteri putih ke F3 mengancam beteng, beteng ke B8, pion pukul kuda. Michalczyk mengembangkan gajahnya ke B7 mengancam menteri, menteri ke G3, beteng ke G8 memaku gajah, gajah putih ke E2. Mikhail Tal bersiap untuk rokade pendek. Selanjutnya Michalczyk melangkahkan menteri ke B6 mengancam pion D4. Mikhail Tal rokade pendek, gajah ke D6 mengancam menteri. Coba kita kembali ke langkah sebelumnya kawan. Setelah putih rokade, mengapa menteri hitam tidak memukul pion yang ada di D4? Jika menteri pukul pion D4, balasan putih adalah kuda pukul pion B5 mengancam menteri. Bila menteri
ke C5, kuda ke C7 skak, raja ke D8. Kuda bisa lanjutkan dengan mengorbankan diri pukul pion E6, pion pukul kuda. Selanjutnya putih melanjutkan dengan pion H4, raja menghindar ke C8, menghindari open serangan dari gajah putih. Selanjutnya putih pun bisa mengembangkan gajahnya dengan pukul pion di C4 untuk mengancam pion E6. Di sini hitam tidak akan berani untuk memukul gajah putih. Jika itu dilakukan, maka selanjutnya beteng akan memaku menteri. Menteri pun akan jatuh oleh putih. Jawaban hitam dalam posisi seperti ini kemungkinan adalah kuda ke F8 melindungi pion E6. Putih selanjutnya menggeser betengnya ke F1, mempersiapkan open skak. Tentu dengan kondisi seperti ini putih akan berbalik menekan hitam. Kerugian bagi hitam jika menteri pukul pion yang ada di D4. Oleh karena itu, setelah putih rokade, hitam melangkahkan gajahnya ke D6 mengancam menteri. Menteri putih ke H4 menghindari pimpinan dari beteng sekaligus menghindari ancaman gajah hitam. Hitam melanjutkan dengan pion B4 mengancam kuda, kuda ke D1, menteri hitam ke B5 mengancam gajah di G5. Mikaltal membackup gajah dengan pion F4, menteri ke D5 memberi ancaman skakmat di peta G2, ditutup oleh gajah F3, menteri pukul pion D4 skak, raja ke H1. Sampai langkah ke 22, kayaknya Mikhail Chisin sanggup mengimbangi permainan Mikaltal sekaligus memberikan tekanan-tekanan di pertahanan Mikaltal. Oke, langkah selanjutnya oleh Mikhail Chisin, kuda ke C5, menteri ke H7 mengancam beteng, beteng ke F8, pion F5 menantang pion E6. Jika pion pukul pion, kesempatan bagi putih untuk menyerang pertahanan hitam karena terbukanya lajur E dengan beteng ke E1 skak. Dan apabila hitam mendorong pionnya ke E5, maka diagonal bagi gajah akan tertutup. Namun dari segi pertahanan ini cukup bagus bagi hitam karena dua pion putih bertumpuk, sehingga untuk mengembangkan permainan akan sulit juga untuk putih. Di sini Mikhail Chisin pukul gajah dengan gajah, beteng pukul gajah, kuda ke B3 mengancam beteng. Beteng dalam posisi yang cukup sulit. Jika beteng menghindar ke B1, beteng akan jatuh oleh menteri hitam setelah menteri ke E4 mengancam beteng sekaligus memberi ancaman skakmat di peta E1. Dan jika beteng ke A2, skakmat pun tak terhindarkan oleh menteri dengan memukul kuda terlebih dahulu, ditutup dengan beteng dan skakmat di peta F1. Oleh karena itu Mikaltal mengorbankan pertukaran perwira dengan memukul kuda, pion pukul beteng. Selanjutnya Mikaltal melangkahkan kuda ke E3, menteri ke E4. Coba kita sedikit analisa kawan, mengapa Mikhail Chisin melangkahkan menterinya ke E4, tidak memukul pion yang ada di B2. Ini langkah terbaik bagi hitam sekaligus untuk mengancam beteng di peta A1. Jika beteng bergeser ke E1, menteri bisa kembali ke peta E5.
Namun di permainan aslinya Michael Jackson menggeser menterinya ke E4. Mungkin dia melihat bahwa Mikhail Tal akan melangkahkan pionnya untuk memukul pion di petak E6. Jika hal itu dilakukan, tentu Michael Jackson mendapatkan durian runtuh berupa menteri putih. Mungkin itulah alasan Michael Jackson menggeser menterinya ke E4, tidak memukul pion yang ada di petak B2. Dilanjutkan oleh Mikhail Tal, menteri ke H5, mengepin pion yang ada di F7. Kita melanjutkan dengan gajah C5, mengancam kuda. Pion pukul pion E6. Pion tidak bisa memukul pion karena dipaku oleh menteri. Selanjutnya hitam pukul kuda dengan gajah. Beteng ke E1 memaku gajah hitam. Beteng hitam ke B5 memaku gajah putih. Sebuah teknik pakuan oleh kedua pemain, dan posisi putih semakin terjepit. Namun Mikhail Tal punya langkah yang bagus dengan menteri ke D1. Apabila di sini putih pukul gajah dengan beteng, skakmat pun tak akan terhindarkan lagi. Dan apabila putih pukul gajah dengan gajah, putih pun akan kehilangan menteri. Oleh karena itu Mikhail Tal melangkahkan menterinya ke D1, memberi ancaman skakmat di petak D7, ditutup oleh beteng di D5. Posisi Mikhail Tal cukup sulit, namun lagi-lagi Tal punya rencana yang cukup brilian, menggeser menterinya ke A1. Tidak memukul pion yang ada di B3. Jika itu dilakukan oleh putih, hitam akan pukul pion yang ada di E6. Selanjutnya putih juga bisa pukul gajah dengan gajah. Beteng hitam akan melanjutkan pukul pion dengan beteng. Tapi Mikhail Tal lebih memilih menggeser menteri ke A1. Di langkah berikutnya inilah Michael Jackson melakukan blunder, yaitu dengan memukul gajah dengan beteng, meninggalkan petak D7, merupakan petak vital bagi Mikhail Tal untuk menyerang di langkah berikutnya, yaitu menteri ke A4 skak. Setelah raja ke D8, menteri ke D7 skak mat. Itulah kawan-kawan permainan Mikhail Tal melawan Adrian Mikhail Jackson. Di awal sampai pertengahan permainan, Mikhail Tal direpotkan oleh tekanan-tekanan pemain hitam. Namun di ujung permainan, hitam malah melakukan sebuah blunder, dan Mikhail Tal lolos dari kekalahan, akhirnya mendapatkan kemenangan akibat blunder yang dilakukan oleh hitam. Kawan-kawan, itulah permainan kedua pemain. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.